Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Antar Pribadi akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pola-pola kendali yang komunikatif. Pola kendali komunikatif yaitu cara seseorang menyampaikan pesan, bereaksi terhadap respon dari komunikator lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada akan membantu kita untuk menyusun bahan dasar dari komunikasi antar pribadi. Kita akan mengembangkan pilihan dan kemampuannya untuk strategi kendali tertentu. Baiklah, memasuki pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Alfia Zahra. Hai guys, aku Alfia Zahra akan menyampaikan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan di antara komunikator. Persamaan di antara komunikator secara khusus menyampaikan semacam pesan tertentu dalam situasi tertentu dan rupanya ingin mendapatkan semacam respon tertentu yang diinginkan. Menurut Miller dan Sternberg, perbedaan strategi kendali dasar manusia adalah seperti ada orang yang menggunakan kendalinya dengan argumentasi yang logis atau masuk akal. Ada pula yang menggunakan kendalinya dengan luapan emosi. Dan ada juga yang menggunakan pendekatan dasar yang bergantung pada imbalan. Ada juga yang mendasarkan pada sanksi atau hukuman dalam menggunakan kendalinya. Baiklah teman-teman, saya Siti Lematu Nuzul Asroriyah akan menyampaikan unsur-unsur tetap dan tidak tetap dalam pola kendali komunikasi. Pola kendali komunikasi terdiri dari kumpulan yang terperinci dari unsur-unsur yang tetap dan tidak tetap. Unsur-unsur yang tetap terungkap dalam pernyataan sebagai berikut. A. Semua orang perlu atau membutuhkan respon yang diinginkan dari pihak lain. Poin B, para komunikator saling bergantung kepada satu sama lain untuk mendapatkan respon seperti tersebut di atas. Poin C, prosedur-prosedur kendali untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan dipelajari dalam situasi sosial. Penerimaannya bergantung kepada keberhasilan mereka dalam memperoleh jawaban yang diinginkan. Poin D, perilaku-perilaku dari orang yang mengendalikan dan yang memberi respons membentuk hubungan saling ketergantungan secara transaksional. Selanjutnya, adapun unsur yang tidak tetap atau bisa berubah adalah sebagai berikut. Pertama, prosedur kendali yang spesifik ialah yang diberi imbalan dan diterima. 2. Tipe-tipe orang yang dihubungkan dengan perilaku yang diberi imbalan. 3. Situasi-situasi yang memerlukan perilaku-perilaku tertentu dan memberikan imbalan-imbalan tertentu. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi-strategi kendali komunikasi. Miller dan Sternberg membagi strategi kendali komunikasi dalam 5 strategi, yaitu yang pertama, strategi wortel teruntai. Strategi wortel teruntai atau dangling carrot, yaitu berupa pemberian imbalan yang oleh komunikator berikan kepada pihak tersebut. Tujuan utama strategi ini ialah mengubah arah perilaku seseorang. Yang kedua, strategi pedang tergantung. Strategi ini berkaitan dengan cerita di zaman kolonial Belanda yang pada waktu itu, polisi kalau patroli keluar masuk kampung membawa pedang panjang tergantung di pinggangnya. Strategi ini merupakan hukuman, seorang komunikator yang bisa menghukum pihak lainnya supaya orang tersebut mengurangi atau membatasi perilaku yang tidak disukai oleh yang memberi hukuman. Yang ketiga, strategi katalisator.
Metode ini bergantung pada keefektifan yang menjadikan individu berperilaku dengan cara berinisiatif diri tanpa memberikan imbalan atau hukuman baginya. Dengan strategi katalisator, pengendali berusaha mendapatkan respons yang diinginkan dengan menekankan kepada si pendengar. Jika Anda melakukan ini dan itu, bukankah Anda akan mendapatkan keuntungan secara pribadi? Contohnya, kau bisa belajar sampai larut malam, tapi ingat, kau baru saja sembuh dari sakitmu. Yang keempat, strategi kembar siam. Strategi ini merupakan hasil dari hubungan yang telah terbentuk. Dalam hal ini, kembar siam adalah orang yang menempatkan sangat pentingnya pada pemeliharaan hubungan timbal balik. Dua syarat utama dalam berkembangnya strategi ini yaitu ketergantungan yang tinggi dan kesetaraan. Contohnya, antara perusahaan dan serikat pekerja dan perkawinan. Yang kelima, strategi dunia hayal. Strategi dunia hayal atau Fireland Strategies mengandalkan pada ilusi atau khayalan pada perasaan-perasaan yang ditimbulkan semacam ketenangan dari perasaan cemas. Taktiknya, mengabaikan respon-respon yang tidak diinginkan dan memberikan penafsiran yang positif. Misalnya, seorang dosen yang perkuliahannya tidak menarik menjadikan para mahasiswa mengantuk. Ditafsirkannya bahwa para mahasiswanya sangat antusias dalam mengikuti perkuliahannya sampai terkantuk-kantuk. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Nur Aminah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi moral mengenai komunikasi. Komunikasi antarpersonal bisa menjadi positif ketika hal itu dalam konteks pembicaraan yang bertujuan untuk kebaikan, dan menjadi hal yang negatif ketika hal itu dilakukan hanya untuk membuat berita yang tidak jelas. Di sini kita akan membahas mengenai moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak sama mengikuti seperangkat moral yang sama, namun terdapat kesamaan di antara semuanya, yaitu melakukan apa yang secara moral benar. Kemudian, dari dimensi moral, komunikasi ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. Dari dimensi sosial, ilmu komunikasi bertujuan untuk bisa mensosialisasikan ide-ide, melakukan pengawasan, menjadi hiburan positif, memperkokoh norma, dan sebagainya. Dari dimensi budaya, ilmu komunikasi diharapkan mampu mengkikis konflik antar budaya, serta memperkenalkan nilai-nilai budaya masyarakat kepada masyarakat lainnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.